Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 12 Teknik Pemesinan 1 SMK Negeri 1 Kedunguni akan membahas materi sejarah Indonesia tentang perjuangan mempertahankan NKRI. Perjuangan mempertahankan NKRI disusun oleh kelompok 7 atas nama Agung Pribadi, Faisal Fajar Aditya, Kasiful Huda, dan Misbahul Ulum Hidayatullah. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perjuangan kemerdekaan belumlah berakhir. Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun sendiri negara yang merdeka dan berdaulat mendapat tentangan besar dari pemerintah Belanda. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melewati beberapa episode penting yang mengkombinasikan antara perjuangan fisik dan diplomasi atau perundingan selama kurun waktu 1945 sampai 1949. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui perjuangan fisik. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pertempuran di Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangan sekutu ini menimbulkan masalah dengan pemuda Surabaya. Untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan, namun pada saat perundingan terjadi insiden Jembatan Merah. Brigadir Malabi tewas. Tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk menyerahkan senjata kepada sekutu, namun tidak dihiraukan. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 di bawah komando Sungkono dan Bung Tomo, pemuda Surabaya, agar pantang menyerah melawan penjajah. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia mengadakan agresi militer ini ke masyarakat internasional, dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB akhirnya tercapai gencatan senjata. Agresi militer 2 dilakukan kembali pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno dan Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia merubah strategi dengan cara perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai dengan
15 November 1946. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah kedua negara pada 25 Maret 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Sermerhom dengan anggota H.J. Van Mook dan Lord Killoren dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda dan KTN Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketahui oleh Perdana Menteri Amir Syafruddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyanmojo sebagai ketua delegasinya. Perjanjian Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dalam daerahnya semakin sempit. Perundingan Royan. Pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Marchoran, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rom. Belanda diwakili oleh Dr. I.H. van Rooyen. Pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Setelah tercapainya perundingan Rem-Royan pada tanggal 1 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konferensi Indonesia-Belanda. Hasil konferensi paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintah Indonesia. Empat hal penting yang menjadi kesepakatan dalam KMB, yaitu pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Mohatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai 1950 dengan Mohatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat yang dikuasai oleh Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. Keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 M gulden. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.